Wahana Cinta NKRI atau WIN menggelar acara diskusi dengan tema Menuju Manusia Indonesia Berkarakter Pancasila. Sehubungan dengan mulai ramainya para pendukung calon presiden atau capres untuk pemilihan presiden Pilpres 2024, fanatisme pendukung semakin terasa di era saat ini di mana media sosial menjadi sarana meningkatkan eskalasi suhu politik yang dapat menciptakan ujaran kebencian, kekerasan, bahkan pertikaian membuat adanya degradasi moral. Hal tersebut dituturkan Silvana Da Costa, Ketua Umum Wahana Cinta NKRI, yang juga ketua acara diskusi ini, kepada porosjakarta.com tentang gagasan mengadakan tema diskusi ini. Diskusi berlangsung di Rarampa Restauran, Jalan Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023, malam WIB. 1, 2, 3, win! Maju Jaya NKRI. Satu kali lagi win! Maju Jaya NKRI. Silvana Da Costa mengatakan, kita semua sama-sama anak bangsa, menyikapi tahun 2024 ini tidak ada lagi perpecahan, ayolah kita bersatu dalam payung Pancasila. Silvana menjelaskan, sama seperti WIN awalnya terbentuk dari relawan Jokowi, tapi sekarang pada perkembangannya tiap anggotanya bebas mendukung siapa saja. Silvana yang pada diskusi ini juga sebagai moderator menegaskan, pada malam ini semua komponen berkumpul, dari berbagai unsur, sekarang sudah tidak ada lagi relawan Jokowi, sudah stop, sudah selesai, sekarang kita ngomong 2024, jadi dari berbagai unsur yang menyatukan kita malam ini, kita semua sama-sama anak bangsa. Acara ini kami adakan karena adanya akhir-akhir ini kita melihat kenyataan bahwa anak-anak bangsa ini sering terjadi pertikaian, ujaran kebencian, dan bahkan kekerasan di mana-mana dan sebagainya. Jadi kita lihat ada degradasi moral dari anak-anak bangsa. Apalagi menjelang Pilpres ini. Jadi antar teman aja sampai berantem ini itu hanya karena fanatisme terhadap paslonnya masing-masing. Padahal kita ini semua sama-sama anak bangsa. Sebenarnya kita dulu terbentuk dari relawan Jokowi, tapi sekarang pada perkembangannya kita bebas ya. Karena itu semua komponen ini pada malam hari ini kita kumpul bersama. Sekarang kita nggak bicara lagi Jokowi ya, sudah stop ya, selesai kan? Kita ngomong 2024. Tapi dari berbagai unsur lah yang menyatukan kita malam ini bahwa sudah nggak ada lagi perpecahan antar kita semua sama-sama anak bangsa. Menyikapi 2024 ini, ayolah kita bersatu. Payungnya apa? Payungnya Pancasila. Terhadap kedewasaan politik seperti apa? Kembali lagi, semua unsur, semua komponen dari setiap lini harus bahu-membahu. Karena nggak bisa dari pemerintah doang, tapi kita semua harus bahu-membahu membantu perubahan karakter moral dari bangsa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik dari sekolah, baik dari keluarga, orang tua, misalkan, dan lingkungan. Ini yang membentuk karakter daripada mulai dari anak-anak sejak dini sampai dewasa. Dan setelah dewasa pun tetap harus ada kontinuitas, harus ada diulang-ulang, tetap di remind untuk tetap back to karakter daripada Pancasila, dan selanjutnya integrated. Jadi kita satu sama lain tuh harus terkoneksi, karena kita ini semua nggak ada, kita harus semua terintegrasi menjadi satu kesatuan. Untuk apa? Jayalah negeriku, majulah bangsaku. Itu slogannya WIN ya, jayalah negeriku, majulah bangsaku. Negeri kita maju karena apa? Karena kita terintegrasi, kita kompak. Mungkin itu. Di sini peran WIN sangat efektif dalam membangun suatu keberagaman budaya untuk merekatkan persatuan dalam NKRI, manusia berkarakter Pancasila. Ditegaskan oleh Silvana, negara ini dipersatukan dalam bingkai NKRI dan Pancasila, kita harus merawat ini semua sebagai kekuatan bangsa. Silvana berharap bersama WIN kegiatan diskusi seperti ini dapat kembali digelar, kegiatan seperti ini dapat menjadi model atau cara untuk mempersatukan semua anak bangsa. Mengakhiri wawancara, Silvana berharap melalui diskusi dapat memberikan pemahaman, dapat menyatukan persepsi pentingnya NKRI dan Pancasila. Dengan kegiatan diskusi kami, WIN ingin mempersatukan semua elemen bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, khususnya menghadapi tahun politik 2024.
Acara diskusi ini menghadirkan narasumber di antaranya Profesor Erwin Tobing, Immanuel Ebenezer, Rudi S. Kamri, Profesor John Piris, Insinyur Bambang Adi, Gus Soleh, Ugan Gandar, Toti Mukardiono. Tetap kompak walaupun mereka pilihan berbeda, bagaimana caranya Bu? Begini ini Iya Pak. nggak apa-apa. Iya. Makanya saya bilang punya itu kita punya satu kok Pancasila kan. Kalau kita seragam dengan falsafah atau pandangan hidup bangsa itu, kita nggak ada siapa kamu siapa saya. Artinya betul-betul kita menjiwai semua nilai-nilai dari Pancasila itu. Zubi, terkait dekadensi moral itu masyarakat Indonesia sejauh ini seperti apa pandangan? Sekarang ini kan sudah lama-lama tambah parah. Apalagi dengan adanya media sosial ya yang seperti ini. Kita lihat aja kemarin kejadian yang anak pejabat melakukan hal-hal yang kurang itu ya, yang sampai koma itu ya. Bukan itu aja, banyak. Dan kejadian-kejadian kita lihat kekerasan, pemerkosaan dan sebagainya, begitu banyaknya apa ya tuh degradasi moral itu. Nah itu yang tadi sempat disampaikan, padahal Jokowi mencanangkan itu kan moral, revolusi mental, revolusi mental. Tapi justru dengan adanya pencanangan tentang revolusi mental ini, kok malah kejadiannya seperti ini gitu ya. Nah karena itu kita harus menyentuh ke akarnya. Ke akarnya yaitu apa? Pandangan hidup ini, ya kan? Pandangan hidup ini adalah akar daripada hakikat manusia itu sejatinya. Itulah hakikat manusia itu. Hakikat manusia itu apa? Yaitu Pancasila, berkarakter Pancasila. Jadi itu yang apa mungkin kita perlu memberi masukan supaya itu harus cepet-cepet ya didorong ya. Karena sudah suatu lama tambah downgrade sama menurun. Nah ini yang membahayakan kehidupan bangsa kita, ya kan? Iya. Perlukah penambahan kurikulum Pancasila? Oh sangat perlu. Makanya saya bilang bukan hanya pendidikan dari mulai dini ya, tapi berkesinambungan. Ya saya bilang itu continue, berkesinambungan. Repeatability itu apa? Artinya diulang-ulang terus, lalu ini itu terintegrasi, ya kan? Jadi Pancasila harus dilihat secara holistik, ya kan? Secara keseluruhan, menjadi kekuatan bangsa kita ini. Karena itu apa ya? Sekarang ini ada yang ditanyain Pancasila nggak hafal. Saya ingat zaman saya dulu masih kecil sudah hafal semua ya. Itulah karena itu mulai sejak dini, lalu harus sudah mulai dilatih lah ya anak-anak ini, dan pendidikan Pancasila ya itu yang tadi saya sampaikan, dari proses belajar menjadi pemikiran ada dalam tingkah laku menjadi kebiasaan menjadi karakter. Nah inilah karakter Pancasila ini. Nah bagaimana itu harus dari sejak ini. Berarti harus dikembangkan lagi penanganan keempat itu Bu? Ya terus bukan hanya sudah berhenti, tetap continue berkesinambungan, diulang-ulang, baru dan terintegrasi. Dulu kita kan bolak-balik, setelah berapa lama harus ikut P4 lagi. Ya kan orang sempat waktu dulu aduh jenuh ya, bosen. Tapi ternyata sekarang tanpa itu semua, kita lihat mulai degradasi moral ini. Nah itu ya kan. Ini kan kebetulan teman-teman satu anggota semua. Dari Pak Noel sama itu bolak-balik ngomong, ayo kita bikin lagi. Ya, kita harus selalu mendengungkan ini. Tapi kembali lagi nanti ke depannya ini kadang-kadang ada yang bisa menerima gitu kan. Kemarin aja saya munculkan Noel aja sudah ada yang pro kontra ya? Pro kontra gitu kan, tapi saya nggak peduli. Ya kembali lagi tujuan kita apa sih? Kita ini semua berbangsa, satu bangsa, satu tanah air kok. Kita mau Indonesia maju ya kan. Kritik ya monggo ya kan. Kalau memang bagus kenapa enggak gitu kan. Terima perbedaan itu ya. Iya, menghargai perbedaan. Malam hari ini, dan saya harap apa yang sudah
kita bicarakan malam ini tidak terbuang sia-sia, tapi akan menjadi tolok ukur atau menjadi langkah awal bagi kita untuk tetap memajukan NKRI. Akhirnya rame